Halo sobat-sobat Bimbel Cahaya Batam, bertemu kembali di channel YouTube Bimbel Cahaya Batam. Melalui video kali ini kita akan mempelajari bagian kedua dari teorema Pitagoras. Dalam video ini kita akan mempelajari Pitagoras pada persegi atau diagonal sisi, Pitagoras pada kubus atau diagonal ruang, dan Pitagoras pada sudut istimewa. Selamat belajar dan tetap semangat. Bagian pertama kita akan mempelajari mengenai Pitagoras pada persegi atau diagonal sisi. Pada layar saya telah menggambarkan sebuah persegi. Sebuah persegi di mana persegi tersebut dibagi dua pada diagonalnya. Jika sebuah persegi dibagi dua pada diagonalnya, maka akan terbentuk dua segitiga siku-siku sama kaki, di mana sisi-sisi siku-sikunya mempunyai ukuran yang sama panjang. Lalu bagaimana cara kita menghitung diagonal sisi ini? Caranya sebagai berikut. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai teorema Pitagoras. Bagi teman-teman yang belum menonton, silakan cek link di atas ataupun deskripsi. Pada video tersebut kita telah membahas bahwa sisi miring kuadrat sama nilainya dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Ini juga lah yang akan kita pakai dasarnya menghitung diagonal sisi pada persegi. Pada persegi, diagonal sisi ini berkedudukan sebagai sisi miringnya. Berarti diagonal sisi kuadrat sama dengan sisi kuadrat tambah sisi kuadrat, sama dengan 2 sisi kuadrat. Jadi sisi kuadrat tambah sisi kuadrat adalah 2 sisi kuadrat. Lalu diagonal sisi sama dengan akar dari 2 sisi kuadrat. Berarti diagonal sisi nilainya adalah sisi akar 2. Sisi akar 2 ini didapat dari sisi kuadrat dikeluarkan dari akar, atau akar dari sisi kuadrat sisi akar 2. Maka diagonal sisi pada sebuah persegi rumusnya adalah sisi akar 2. Agar lebih paham, mari kita kerjakan contoh latihan berikut. Nomor 1, sebuah persegi dengan panjang sisi 10 cm, hitung panjang diagonalnya. Maka diagonal sisi pada persegi tersebut adalah sisi akar 2. Karena sisinya ada 10, maka diagonal sisi adalah 10 akar 2. Jadi teman-teman telah mengetahui dasar dari diagonal sisi adalah sisi akar 2 adalah tetap dari rumus Pitagoras tersebut. Bagaimana kalau yang kedua, soalnya sebuah persegi dengan panjang diagonalnya 10 akar 2 cm, maka panjang sisi adalah titik-titik cm. Kebalikan dari contoh soal yang pertama. Jawabannya adalah tetap tulis diagonal sisi adalah sisi akar 2. Berarti sisi akar 2 sama dengan 10 akar 2. Akar 2 dengan akar 2 dicoret, maka sisinya adalah 10 cm. Pada bagian kedua ini, kita akan mempelajari mengenai diagonal ruang pada kubus. Perhatikan pada layar, ada gambar sebuah kubus. Yang merah ini adalah diagonal sisi yang tadi kita pelajari sebelumnya. Lalu saya akan menggambarkan diagonal ruangnya. Diagonal ruangnya dari pojok bawah kiri ke pojok kanan atas. Ya. Jadi terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Di sini siku-sikunya, di mana diagonal sisi bertindak sebagai salah satu sisi siku-siku dari segitiga siku-siku ini. Diagonal ruang bertindak sebagai
sisi miring. Berarti sesuai dengan rumus yang kita pelajari tadi, diagonal ruang kuadrat itu senilai dengan diagonal sisi kuadrat ditambah dengan sisi. Jadi sisi ini bertindak sebagai salah satu sisi siku-siku dari segitiga siku-siku tersebut. Diagonal ruang kuadrat sama dengan 2S kuadrat. Ingat, saya sudah jelaskan tadi, diagonal sisi kuadrat berarti 2S kuadrat ditambah S kuadrat. 2S kuadrat tambah S kuadrat 3S kuadrat. Berarti diagonal ruang sama dengan akar dari 3S kuadrat. S kuadrat diakarkan bisa keluar, berarti S akar 3. Berarti teman-teman tahu diagonal ruang nilainya adalah sisi akar 3. Kalau tadi diagonal sisi akar 2, diagonal ruang sisi akar 3. Perhatikan contoh berikut. Sebuah kubus dengan panjang sisi 10 cm, hitung panjang diagonal ruang kubus tersebut. Berarti diagonal ruangnya adalah 10 akar 3 karena sisi akar 3. Demikian penjelasan saya mengenai diagonal ruang. Jadi diagonal sisi S akar 2 ataupun rusuk akar 2, sedangkan pada kubus diagonal ruang adalah rusuk akar 3 atau S akar 3. Pada bagian yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai Pitagoras pada sebuah segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Sudut istimewa yang saya jelaskan di sini yaitu, teman-teman boleh lihat pada layar. Sudut istimewa adalah sudut jika sebuah segitiga memiliki 3 sudut. Yang pertama siku-siku, yang kedua 60 derajat, lalu yang ketiga 30 derajat. Lalu bagaimana kita mengetahui panjang sisi miring ataupun hipotenusanya atau sisi-sisi lainnya? Mari kita pelajari bersama. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai 3 sisi-sisi pada segitiga dengan sudut istimewa ini. Yang pertama sisi miring itu sisi 90 derajat. Kalau pada gambar ini sisi A. Sedangkan sisi B itu yang menghadap ke sudut 60 derajat. Yang terakhir sisi C, sudut menghadap ke sisi C adalah 30 derajat atau sisi C menghadap ke sudut 30 derajat. Berarti sisi C ini 30 derajat itu nilainya A cm. Lalu B yaitu yang 60 derajat menghadap ke sisi tersebut, itu panjangnya adalah A akar 3 cm. Sedangkan sisi miring yaitu A 90 derajat itu adalah 2A cm. Saya ulangi sekali lagi. Sisi C atau sisi terpendek bisa kita lihat dari sudutnya paling kecil 30 derajat. Ini adalah A cm. Sedangkan sisi B yang 60 derajat itu nilainya adalah A akar 3 cm. Sedangkan yang terakhir sisi miring atau hipotenusa dengan sudut 90 derajat menghadap ke dia 2A. Artinya panjang sisi terpendek itu adalah setengah dari hipotenusanya, atau hipotenusa 2 kali sisi terpendeknya, sisi 30 derajat. Agar lebih paham, perhatikan contoh soal berikut. Di layar kita gambarkan ini sisi siku-sikunya, ini sisi 60 derajat, sisi 30 derajat. Ini Z, Y, ini X.
Seandainya ZY 4 cm, maka berapakah panjang XZ dengan YX? Ya, berdasarkan penjelasan di atas, sisi terpendeknya 4 cm, berarti sisi miringnya 2 kali dari sisi terpendeknya. Berarti 2 kali 4 cm, 8 cm. Lalu, sisi yang menghadap ke 60 derajat, tadi A akar 3, berarti 4 akar 3. Bagaimana jika saya gambarkan satu lagi? Misalkan ini A, B, C. Jika ini 10 cm, maka sisi terpendeknya yang menghadap ke 30 derajat berapa cm? Lalu sisi tegak AB menghadap ke 60 derajat berapa cm? Teman-teman silakan berpikir dan mari kita jawab. Jadi menggunakan rumus yang tadi, A cm, 2A, A akar 3, kita tidak perlu menggunakan rumus Pythagoras lagi. Ini cara cepatnya. Kalau ini 10, berarti sisi terpendeknya setengahnya, berarti 5 cm. Kalau 5 cm sisi terpendek, maka sisi tegak atau sisi yang menghadap ke 60 derajat adalah A akar 3 atau 5 akar 3 cm. Sangat mudah bukan? Jadi ini akhir video saya untuk bagian yang kedua mengenai teorema Pythagoras. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar banyak orang yang menonton dan mempelajarinya, dan mereka boleh bertambah ilmunya. Terima kasih.